Kini, korupsi dinilai sebagai extraordinary crimes atau kejahatan luar biasa karena akibat atau dampak yang ditimbulkannya juga sangat luar biasa. Kalau saya tidak salah ingat, kalau juga tidak keliru, Kofi Atta Anand, seorang mantan sekjen PBB, pernah menyatakan bahwa dampak dari korupsi menciptakan kerusakan yang sangat luas di masyarakat. Korupsi merusak demokrasi dan supremasi hukum. Korupsi menurunkan kualitas kehidupan dan mendistorsi perekonomian. Korupsi mendorong terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan memungkinkan organisasi kriminal, terorisme, dan berbagai ancaman terhadap keamanan untuk berkembang. Korupsi jelas membuat pertumbuhan ekonomi melambat, sehingga pembangunan berkelanjutan pun terhambat. Korupsi mengurangi pendapatan pajak dan mengurangi efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Korupsi menciptakan ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kemiskinan, sehingga korupsi juga memungkinkan berakibat untuk menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kita ambil contoh, misalnya korupsi yang dilakukan terhadap dana bansos atau dana bantuan sosial di masa pandemi ini. Ketika banyak pegawai dirumahkan, ketika masyarakat tak bisa lama-lama mencari nafkah karena harus mematuhi peraturan pemerintah yang mengharuskan mereka tetap di rumah, sedangkan kebutuhan pangan harus tetap ditunaikan. Bukankah dana bantuan sosial itu setidaknya atau paling tidak bisa membantu masyarakat untuk meringankan beban mereka, meringankan beban perekonomian suatu keluarga, paling tidak mampu menjanggal atau menunda kelaparan yang dialami oleh masyarakat. Tetapi karena korupsi, karena juga penyaluran bantuan sosial itu yang acap kali tidak tepat sasaran, rakyat jelata pun akhirnya tak kebagian. Kita lihat efeknya. Kadang atau mungkin di antara kita yang sedang dihimpit oleh kebutuhan ekonomi, dihajar hutang kanan kiri, sangat mungkin untuk menjadi gelap mata lalu melakukan tindakan kriminal lainnya seperti pencurian atau penjambretan. Bukankah itu mungkin saja ketika memang sudah tak ada cara lain lagi untuk memenuhi kebutuhan di dapur? Dan kita lihat setelah kasus korupsi dana bansos itu, kasus-kasus lainnya pun menguap. Contohnya penimbunan terhadap masker yang membuat akhirnya harga masker melonjak tinggi, penimbunan tabung gas oksigen, surat palsu swab. Ketika ada aturan yang mewajibkan kita untuk memakai masker, sedangkan mungkin ada di antara kita yang tidak punya masker lalu kekurangan uang untuk membeli masker, tetapi ketika masker itu ditimbun dengan harga yang melonjak, sedangkan kebutuhan pangan harus tetap terpenuhi, secara akal sehat bagi kita yang kesusahan akan lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan pangan terlebih dahulu sebelum membeli masker. Bukankah ketika masyarakat sakit membutuhkan tabung gas oksigen, namun karena penimbunan, tabung gas oksigen pun menjadi mahal, dan yang tidak punya hutang akhirnya harus berhutang. Ketika di antara kita ingin benar-benar mengkonfirmasi diri negatif atau sehat dari COVID, lalu kemudian tes, melakukan antigen, tetapi adalah bekas, bukankah sangat potensi untuk membuat kita yang dites tertular dan menjalani sakit?
Bukankah jelas dengan begitu bahwa korupsi yang dilakukan bisa menurunkan tingkat kualitas kemakmuran masyarakat, tingkat kesehatan masyarakat? Belum lagi oknum atau tersangka terhadap dana bansos mendapat hukuman yang tidak berarti, sedangkan apa yang dia lakukan berakibat pada satu generasi. Kita ambil contoh lain, misalnya korupsi jual beli jabatan yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo dan suaminya bulan lalu, yang akhirnya menjerat 17 tersangka lainnya, yang semuanya adalah aparatur sipil negara. Kalau tidak salah, mereka membayar 20 juta ke Bupati hanya untuk mengisi posisi jabatan sebagai kepala desa. Dan kalau tidak salah juga membayar upeti 5 juta untuk pengelolaan tanah kas desa. Kita bayangkan, andai kata mereka sudah benar-benar mengisi jabatan sebagai kepala desa, dengan modal yang mereka keluarkan untuk menjabat itu, sangat mungkin untuk mereka berambisi untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan, sehingga terabaikanlah tanggung jawabnya, tugasnya mereka untuk benar-benar melayani masyarakat. Dan akhirnya sebagian masyarakat pun karena korupsi itu menjadi tidak percaya terhadap hukum dan pemerintah. Korupsi pun akhirnya membuat kepercayaan masyarakat menurun terhadap hukum dan supremasi hukum. Kita lihat ada sebagian di antara masyarakat kita yang bahkan antipati terhadap virus corona. Dan mungkin sebagian lagi bahkan ada yang percaya kalau itu tidak ada dan hanya menguntungkan segelintir orang saja, elit berkuasa. Aturan PPKM misalnya, ada banyak masyarakat yang menolak. Mereka beranggapan dari yang kami tahu bahwa seakan-akan yang membuat aturan tahu kapan corona akan datang, sehingga jam untuk membuka wirausaha dibatasi. Bukankah akhirnya korupsi menciptakan kemiskinan, meningkatkan pengangguran? Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, atas tanggapannya terhadap korupsi yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo bulan lalu itu, bahwa telah menyebabkan meningkatnya kasus malnutrisi atau penurunan gizi anak dan juga meningkatkan angka pengangguran di Probolinggo. Inilah efek dari korupsi yang terjadi. Sekalipun kadar korupsinya di tiap-tiap negara itu berbeda, tetapi tak ada satupun negara yang kebal dari akibat atau dampak yang ditimbulkan dari korupsi ini. Sekalipun studi tentang korupsi terus dilakukan dan sedang berjalan, namun sampai saat ini belum ditemukan satu solusi pasti dalam menangani korupsi. Suatu cara untuk menangani korupsi bisa saja efektif dilakukan di satu negara atau di satu wilayah lain, tetapi belum tentu berhasil dilakukan di negara atau wilayah lainnya lagi.